Tapi kemarin kata netizen banyak yang bilang kalau timnas Jepang tuh kayak ngajarin kita main bola. Tapi iya sih. Setuju sih gua. Setuju. Sorry. Diajarin oleh Jepang. Iya, Ya Pak. benar sih, kayak kita bermain sepak bola dengan kakak-kakak kelas gitu kan. Iya. Kita menjadi Berasa banget. tim anak bawangnya yang main sama kakak kelas gitu. Jadi balik lagi ke Jepang, ya mereka belajar di Indonesia betul untuk membuat liganya, tapi sekarang liganya udah jauh banget di atas Iya, kita Pak. gitu Wah. kan. Tuh. Ini kita jauh apa menjauh nih Pak kira-kira Pak? Soalnya kok skornya nambah ya? Makin jauh ya. Iya Pak, Iya. kok jadi 6 gitu Pak? Kita Itu kalah. setelah, oh enggak ya. Bagus. Bersiar kabar. Jersey lu udah nyampe, Dok. Remote, TV remote. Kan gue lagi sedih ya. Oh, sorry. Habis di meja saya ini kenapa semua barang ada di sini nggak dipindahin? Enggak sengaja nih. Remote, TV, remote AC, remote, baterai jam. Tapi ini remote TV dulu. Ini ada yang nangis. Iya. Tapi tadi jersey Gue gua bukan udah. nangis. Oh, kenapa? Kebauan. Oh. Tapi tadi jersey gua udah sampai akhirnya. Iya. Ini udah dipajang udah dipajang. Woi, gue dong. Oh, ada. Iya, Sorry. betul, sorry. Iya, kok bisa ada seperti Nat nangis tidak ada yang peduli. Kenapa? Yoi, jualan Ada cerita remote. Ada apa? Cerita dong Cerita sama dong, aku. coba. Iya, ini mau cerita nih, gue cerita. Iya. Aku tuh Oh, iya. maksudnya masih sedih aja gitu, ada jersey Jepang di sana dipajang lagi. Jadi kayak flashback ngingetin aku lagi Iya. waktu Indonesia kalah. Bener, aku suka terbayang-bayang lirik. Ukirkan dalam hati Kapten Masada. Lebih tangguh daripada yang kita duga. Gitu. Kapten Majid. Eh. Kapten Majid bener yang versi Amerika Latinnya. Oh, enggak tahu. Kapten kali. Majid. Oh, iya, namanya. serius. Wawasan bola. Serius. Keren ya, sampai ke negeri-negeri lain nih. Negeri lain. Negeri Jepang. negeri Pandit Amerika. data. Iya. Wis, oke. Tapi kemarin kata netizen banyak Oh, yang iya. bilang kalau timnas Jepang tuh kayak ngajarin kita main bola. Tapi iya sih. Setuju Kayak- sih gua. Setuju. Oh, sorry. Kalau setuju begini dong. Iya dong. Tapi emang bener sih kayak di ya Sorry, ke bola suasana. kayak dikasih paham. Iya, Betul. kasih paha. Sukanya dada. Ayam. Ayam. Padahal Iya, ya. kualitas pemain kita udah sebegitu luar biasanya kalau dibandingin sama ya Iya, mungkin benar. sebelum-sebelumnya tapi ternyata Iya. kita masih belum bisa melampaui. Ukirkan dalam hati Kapten masa depan. Gitu. Tapi jadi penasaran gimana sih Jepang bisa sejago ini ya? Iya. Iya betul. Karena yang setahu aku pun proses Jepang bisa sampai sekarang ini kan prosesnya nggak mudah, itu udah dibentuk kayak bertahun-tahun. Betul. Tahun bener nggak sih? Iya. Oh, enggak, Enggak dong, Sampai puluhan. puluhan. Kalau Ratu tuh itu Iya, dinasti tahun. warrior. Iya, bener. Sebelum. Warrior. Kira-kira guru kita tahu nggak ya sejarah sepak bola Jepang Nah, itu. revolusi Iya. cepatnya? Atau dia belum selamat. Oh iya. Itu penjelasan dulu Oh, dong. iya. Kenapa kemarin kita tiba-tiba ada video kayak begitu? Kok bisa diculik sih, dia culun juga ya? Tahu. Kenapa? Udah merasa rekat, udah merasa Oh iya. iya. Dia kan ini kemarin tuh minggu dia lagi. Gurunya mana sih ya kita udah jadi tahu nih ya. ini ngobrol. Yes, masih diculik. Hey. Udah selamat. Ngapain kalian ngomongin saya? Katanya Bapak Iya, diculik, Pak. Pak. Iya, Kasih Pak. penjelasan kita dong Pak, kemarin tuh kenapa kita mau nyamperin ke rumah Bapak kita diusir. Iya. Bapak diculik Iya. cinta ya? Ada nenek sihir. Rest in peace. Kebetulan betul saya judol. Hah? Oh yang betulnya yang judulnya. Bapak Halo. enggak Saya judi Bapak odol. bingung. Judi odol balik lagi. Saya mandi Bapak pakai odol. Aduh. Sama odol. Iya gitulah. Untungnya kalian pintar-pintar. Kalian syukurlah. bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengharuskan dijawab supaya saya Betul, bisa diselamatkan dan akhirnya gitu. Iya. Boleh Apa, Pak? pulang. Oh. Gitu katanya gitu. Itu mah bukan diculik Bukan ya. diculik. Cuma Diundang itu Iya, Pak. iya. Bapak di imigrasi. Kayak kuis ya. Iya. Tapi keren loh Pak, kita bisa jawab semuanya kemarin. Kita. Gitu. Ya, maksudnya aku sama Rehan. Kamu gak ikutan, Kak? Loh, kalian. Bapak emang diculik di mana, Pak? Situ, Taman Lawang. Dekat ya ternyata. Dekat. Pokoknya kita samperin. Cuman Iya, deket Pak. doang. Kita lawan. Saya lagi menuju ke sini, tapi Oh. sampai di sana tahu-tahu dikarungin. Iya. Dikira saya anjing yang mau dijual, yang mau dijual di situ. Dijual Pak. Iya. Ke Manado tuh Pak biasanya. Udah. Bagian itu udah. Pengalaman pribadi ya. Ya Ya udah. Pak. Kalau Ya, gitu, bareng. kalau gitu
nggak usah absen ya. Iya. Iya, Pak. Nggak Kayaknya kenal, kalian lagi, Iya. Betul, Pak. nggak nambah muridnya gitu. Iya, Cowok Pak. dua, Patel, Pak, cowok patel. dua. Gimana Pak timnas Jepang Pak? Kita masih aja Pak susah menghadapinya. Menghadapi. Puitis coy, dia coy. Ya gimana? Kalau dari sisi kualitas, ya based on pertandingan terakhir ya, Iya. emang jauh banget ya. Dari 2 pertandingan terakhir lah. Dari 3 ya mungkin ya, dari Iya, Piala Piala Asia. Asia. Dari Piala Asia, ya kita kalah juga 3-1. Ini kita Lalu- jauh apa menjauh nih Pak kira-kira Pak? Soalnya kok skornya nambah ya? Makin jauh ya? Iya, Pak. Iya. Kok jadi 6 gitu, Pak? Kita Itu kalah. setelah, oh enggak ya. Bagus. Tersiar kabar. Apakah kitanya yang menurun atau Jepangnya Pak yang makin mantap Pak? Jepangnya tetap menjadi Jepang yang biasa. Atau Mereka- dua-duanya? Mereka bermain seperti Bisa itu. jadi. Jepang ya selalu mau siapapun yang bermain. Makanya kan orang bilang, mudah-mudahan Jepang turun lapis kedua. Udah dikasih lapis kedua. Iya. Ya kalau orang bilang gila Jepang tim inti Endo main, ya cuman satu Endonya doang Sama Kamada paling Pak. sama Kubo. Ya Iya, Kamada Kubo. kan kadang inti kadang enggak. Iya. Kubo juga kadang inti kadang enggak. Waktu di Jakarta Kubo nggak main, tapi Minamino main, Mitoma main, banyak pemain-pemain lain yang main gitu. Iya. Jadi intinya kan yang selalu saya bilang, Jepang mau tim lapis keberapapun yang bermain, ya tetap butuh ekstra segalanya lah ya untuk bisa sekedar ngeladenin mereka ya. Benar. Bukan kita nggak bicara nahan imbang, kita nggak bicara cetak gol, kita nggak bicara apalagi menang gitu. Sekedar mengimbangi aja ternyata sulit ya. Iya. Dari sisi kualitas kelihatan banget, jomplang banget dari sisi kualitas. Lalu kan tadi kata yang kalian ungkap adalah diajarin oleh Jepang. Iya, Ya Pak. benar sih, kayak kita bermain sepak bola dengan kakak-kakak kelas gitu kan. Iya. Kita menjadi Berasa tim banget. tim anak bawangnya yang main sama kakak kelas gitu. Mau ngejar apapun nggak bisa, megang bola nggak bisa, 1 sentuhan 2 sentuhan hilang. Lalu kita di press terus, kita nggak bisa keluar dari tekanan, bahkan kita nggak bisa sampai ke sepertiga terakhir mereka gitu Iya, ya. betul, Pak. Dengan tenang gitu, maksudnya adalah satu momen di sepertiga terakhir, tapi habis itu ada press hilang lagi gitu. Jadi Iya. ya apapun yang coba kita tunjukkan tuh ya bisa dimentahkan dengan gampang gitu oleh Iya. Jepang. Kita banyak long pass lagi Pak ya? Long Iya. tidak pas. long yang tidak pas. Iya. Longnya doang, Iya. pasnya belum. Enggak. Betul. Karena nggak ada Martin pas. Benar. Oh. Jadi nggak pas tuh, Pak. Iya, jadi pas Adanya nggak bisa Martin ngasih Emil. umpan-umpan long. Makanya ke situ harus biar pasti-pasti. Iya. Tapi Statue. ya siapapun yang bermain, misalnya kipernya kemarin Martin Pas, misalnya bek kanannya Rizky Ridho gitu ya. Siapapun yang turun, hasilnya nggak akan jauh berbeda. Karena dari sistem kita sudah kalah, dari sisi kualitas individu, dari sisi kualitas bermain, dari sisi strategi yang diterapkan, kontra strategi yang coba diterapkan, ya nothing works gitu oleh tim kita ya, karena kedikdayaan Jepang itu gitu ya. In a way kita mungkin sedih ya ngelihatnya, kalau kita ngelihat ini kan level kita yang katanya mau naik kelas ya, ke level yang lebih mendekati raksasa-raksasa Asia gitu. Tapi ternyata kita belum sampai di situ gitu, levelnya masih jauh lah. Kalau kita bicara di ASEAN, oke lah kita merasa superior, ngalahin Vietnam yang selama ini nggak bisa kita kalahin. Iya. Lalu di U23-nya juga kita ngalahin Thailand berapa kali gitu, ngalahin Malaysia. Jadi kita berasa level kita sudah naik. Dan anggapan kita memang level kita sudah naik dengan datangnya pemain-pemain dari Eropa gitu. Tapi ya ternyata ketika ketemu tim-tim atau pemain-pemain yang sudah bermain di Eropa juga, ternyata masih sulit gitu ya untuk bisa imbangin. Ya kata kuncinya ya tadi ya, kita belajar banyak dari Jepang kemarin gitu. Kalau kita balik, pertanyaannya kan selalu ada ujaran Jepang dulu belajar ke kita ya. Iya, Itu Pak. kan kayaknya tertanam banget ya. Diungkit mulu Pak. Di kita ya kayak skor 0-0 lawan Rusia lah, itu kan selalu diungkit kan. Iya. Kita hampir lolos ke Olimpiade 56, kita menahan Rusia 0-0, tapi habis itu kalah 4-0-nya nggak pernah Iya. dibicarain gitu kan. Iya. Selalu menahan imbang 0-0-nya, dan itu terngiang-ngiang dari saya kecil sampai saya punya anak kecil loh. Wes. betul, Pak. Main irama tuh. Dari tadi nih. Itu kayaknya masih terngiang-ngiang kita pernah menahan Uni Soviet 0-0 gitu. Tapi kan yang nggak pernah diceritakan orang tuh, kita kalah habis itu dengan skor 4-0 oleh Nah, Uni Sovietnya juga di momen yang sama menuju Olimpiade itu gitu. Jadi ya ada beberapa fakta sejarah yang terngiang di kita, termasuk skor itu, dan juga Jepang belajar sepak bola di negara kita gitu. Kalau kita dibilang mereka belajar di kita, tapi mereka itu sempat ada di Olimpiade mendapatkan medali apa ya di Olimpiade Jepang itu tahun 68 kalau nggak salah mereka dapat medali di Olimpiade gitu. Ya sebenarnya kan jauh sebelum mereka belajar ke kita ya. Kalau mereka dibilang belajar ke kita di tahun 80-an,
kok mereka sebelumnya udah juara juga gitu Olimpiadanya gitu. Jadi kan sebetulnya ada yang kontradiktif gitu dari Jepang. Kalau dibilang belajar, ya betul. Ya kalau kita mundur dulu ya ke awal mula sepak bola di Jepang, itu awalnya ya kayak sepak bola di negara-negara lain gitu. Memang datangnya dari ekspat ya, dari komunitas-komunitas, dari pasangan enak atau ekspat ya. Waduh. Tahu aja, Datangnya tuh dari orang yang di negaranya bawa sepak bola, biasanya kan seperti itu. Lalu belajar. Di Eropa pun juga seperti itu juga, banyak yang datang juga ke situ untuk bisa mengembangkan sepak bola atau memperkenalkan sepak bola di negara tersebut. Ya Jepang juga terpengaruh juga dengan komunitas ekspat yang ada di sana. Mereka memperkenalkan sepak bola dan akhirnya mereka mulai serius ya untuk bisa memainkan sepak bola itu. Nah, sebelum mereka membentuk J-League ini, betul sebetulnya mereka datang ke Indonesia untuk mempelajari liga kita, bukan sepak bolanya, tapi how to run a league. Karena liga kita pada saat itu bisa dibilang salah satu liga yang cukup kompetitif gitu ya. Kita punya Galakarya dulu, kita punya Galatama, cikal bakal sepak bola profesional. Kombinasi antara kita kan punya perserikatan juga kan, perserikatan kan bisa dibilang amatir, tapi profesionalnya tuh kita ada di Galatama. Galatama tuh kan awalnya tuh dari Galakarya gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang punya klub sepak bola, akhirnya mereka berkompetisi di situ gitu. Makanya namanya Kramayuda Tiga Berlian. Tiga Berlian kan Mitsubishi. Jadi banyak Parde Detex juga, Warna Agung, ya tim-tim yang seperti itu yang tampil di Galatama. Mereka mencoba mengcopy itu. Mereka sebetulnya udah punya liga, tapi belum profesional. Mereka masih di JFL ya, Japan Football League. Pada saat itu basisnya juga perusahaan-perusahaan. Dulu ada Matsushita Electric yang cikal bakal menjadi Panasonic, yang akhirnya menjadi Gamba Osaka. Yang kesininya tuh seperti itu. Tapi dulunya mereka Matsushita Electric, di mana almarhum Ricky Yakobi pernah bermain juga di situ gitu, diambil untuk tampil di Liga Jepang pada saat tampil bersama Matsushita. Lalu ada Urawa Red Diamonds, kan berlian juga tuh kan, maksudnya tiga berlian juga. Akhirnya Mitsubishi, sekarang jadi Urawa Reds doang gitu kan. Makanya sponsornya Mitsubishi di jersey-nya. Sponsornya Mitsubishi, karena ya awalnya mereka adalah Urawa Red Diamonds gitu. Lalu ada juga Furukawa. Furukawa tuh cikal bakal dari Jeff United. Jeff United kan ada di Ichihara ya. Itu JR atau perusahaan PJKA-nya mereka lah ya, kereta apinya mereka, KAI-nya mereka tuh JR kan, Japan Railway, JR East Furukawa yang beroperasi di bagian kiri east dari Furukawa gitu. Akhirnya membentuk tim jadi Jeff United gitu. Jadi cikal bakalnya juga mereka pelajari dari Galakarya atau klub-klub sepak bola yang dinaungi oleh perusahaan-perusahaan gitu. Sampai akhirnya mereka membuat liga yang sangat profesional. Kalau saya bilang bisa dibilang sangat profesional karena betul-betul klub yang boleh bermain di situ. Makanya awalnya dibatasi, hanya ada 10 klub. Yang pertama kali membentuk J-League di awal pembuatannya. Belum ada Liga 2-nya, belum ada apalagi Liga 3-nya, baru ada satu-satunya liga adalah J-League yang tampil hanya dengan 10 klub. Tapi 10 klub itu betul-betul disaring. Jadi infrastruktur mereka punya, untuk tempat latihan mereka punya juga, stadion mereka punya, lampu stadionnya minimal harus berapa ribu lux itu, betul-betul ada standarnya gitu. Jadi yang nggak memenuhi standar, nggak boleh berkompetisi di liga itu gitu. Jadi ada saringannya dulu untuk menjadi sebuah klub profesional. Nanti di tahun berikutnya, kita punya klub nih, kita pengen main di J-League. Lo tes dulu nih, segala macam persyaratannya lo mumpuni nggak? Verifikasi dulu ya? Verifikasi dulu gitu. Yang verifikasi beneran ya. Emang ada yang nggak beneran, Pak? Ada. Tapi boleh nggak sih Pak di sana tuh timnya di mana daftarin stadionnya di tempat lain gitu, boleh Pak? Mereka boleh. Mereka ada stadionnya kayak dulu tuh Jubilo Iwata. Mereka tampil di Mizuho Stadium kalau mereka tampil melawan tim yang bukan big match. Jadi stadionnya kapasitasnya cuma 17.000, memang 16.000, stadion kecil. Tapi ketika mereka ketemu derby lawan Shimizu S-Pulse, kan gede tuh. Karena mereka tampil di stadion yang memang besar, stadion mantan pernah ada di Olimpiade juga dan juga ada di Piala Dunia juga. Mereka punya stadion yang gede juga, yang kapasitasnya 50 ribuan.
Jadi mereka boleh juga punya stadion-stadion yang tidak hanya satu gitu yang gede gitu tapi bayarnya mahal gitu, tapi mereka punya juga stadion kecil yang ya kalau misalnya Persib ketemu Rans gitu kan, mungkin kan nggak banyak yang nonton gitu kan dari sisi itunya, dia cuma pakai stadion yang lebih kecil gitu. Tapi nanti di stadion gedenya kalau Persib ketemu Persebaya mungkin. Dulu Bayangkara apa ya pakai PTIK sama Patriot. Iya, yang kayak gitu. Tim besar mainnya di Patriot. Betul. Jadi boleh juga mendaftarkan klub-klub gitu ya. Apa namanya? Paling nggak atau syaratnya itu terpenuhi gitu. Dari sisi tadi jumlah bangkunya, kamar mandinya, pokoknya semua persyaratan untuk sampai menjadi. kamar mandi, Pak. Iya, pokoknya Segitu stadionnya ya. semuanya tuh harus seragam gitu. Dan akhirnya mereka establish di tahun segitu, akhirnya ada penambahan, lama-lama ada 14 tim, ada 16 tim, cukup lama di 16 tim, akhirnya mereka bikin J2. J2 juga seperti itu. Persyaratannya sedikit lebih ringan dibandingkan klub-klub yang mau tampil di J1. Akhirnya ada promosi degradasi. Jadi liga yang betul-betul kompetitif. Ya kalau kita bilang sekarang, ya kita juga punya itu sebetulnya ya. Kita punya Liga 1, Liga 2, strukturnya tuh kita sudah punya. Tapi apakah standarnya seperti Jepang? Jauh. Dari sisi tadi ya, stadion, segala macamnya itu aja infrastruktur masih jauh. Tapi yang utama adalah grassroots-nya. Nah, Jepang itu berjalan sekali dari sisi grassroots, di mana setiap klub tuh harus punya U16, U14, U12, sampai U8. Jadi mereka tuh udah jelas gitu, klub-klub itu memikirkan pembangunan sepak bola dari bawahnya. Jadi lo kalau mau jadi klub, ada syaratnya lagi nih untuk punya struktur usia untuk ke bawahnya gitu. Jadi youth development-nya, grassroots-nya itu berjalan oleh masing-masing klub gitu. Ya di sini kan bisa dibilang agak sedikit putus ya. Di grassroots-nya tuh operator sendiri gitu ya yang jalanin grassroots, tapi nggak terikat dengan klub-klub kan. Ya masih diakal-akalin lah ya. Misalnya ada nih Pak tampil gini, tapi ngambil timnya dari mana? Iya ambil SSB mana? Itu kan praktik yang di sini tuh masih terjadi gitu. Tapi kan yang role model yang betul-betul gitu ya Jepang juga ngelihat ke Eropa. Eropa kan juga seperti itu kan. Bahkan tim seperti Everton lah ya yang ya punya sejarah tapi mungkin nggak sebesar financialnya nggak kayak klub-klub yang lain yang established seperti Big Six lah ya. Tapi mereka strukturnya udah sampai U8 juga gitu. Jadi itu menjadi hal yang sangat wajar. Saya komparasi dengan Thailand. Thailand tuh ya, kalau saya pernah cerita juga di kelas lain gitu ya, saya pernah nonton sebuah turnamen di mana pemain-pemain U14 yang tampil di situ. Ada dari Indonesia, ada dari Korea, ada dari Thailand, ada pokoknya dari macam-macam negara-negara di Asia. Nanti pemenangnya diberangkatkan ke Bayern Munchen pada saat itu. Ada atau Allianz Cup ya kalau nggak salah ya namanya dulu tuh. Saya liputan di Bali, terus saya tanya-tanya kan, anak-anaknya itu kan main jago-jago gitu. Terus anak-anak Indonesia juga saya tanya-tanya kan, kalian main di mana biasanya? Oh saya main di belakang sekolah gitu, masih kayak gitu gitu. Mereka U14-nya tuh saya main ada lapangan di belakang sekolah gitu, nggak terafiliasi kemana-mana. Hampir semua anak Indonesia jawabannya seperti itu gitu. Begitu saya tanya ke anak-anak yang Thailand, kamu main di mana? Saya main di Muang Thong. Kamu? Saya di Chonburi, dia di Buriram. Jadi klub-klub yang ada di Liga 1 mereka sudah memikirkan yang di bawah-bawahnya. Itu saya liputannya 2010. Sejauh mana kita tertinggal dengan Thailand di 2010. Apalagi dengan Jepang yang strukturnya sudah jelas seperti itu. Jadi kalau kita bicara apakah timnas kita sudah bagus, sudah membaik, ya saya setuju. Dari sisi kualitas sudah membaik. Apakah sepak bola kita sudah bagus? Belum. Saya nggak pernah bilang sepak bola kita sudah bagus. Karena ya elemen-elemen yang harusnya dibuat untuk membuat sepak bola itu menjadi sebuah industri ya satu yang bagus itu banyak elemennya kan. Nah, masih belum terpenuhi itu di Indonesia. Jadi balik lagi ke Jepang, ya mereka belajar di Indonesia betul untuk membuat liganya. Tapi sekarang liganya udah jauh banget di atas kita gitu kan. Galatama kita udah menjadi Liga 1, dilebur dengan perserikatan kan gitu. Dan mereka, ya yang menarik juga ya dari mereka ini,
mereka cukup tega juga nih, PSSI dan juga negaranya gitu kan. Dulu di Yokohama itu ada 2 tim. Pertama Yokohama Marinos, kedua Yokohama Flugels. 2 tim itu tadinya sama-sama di Liga 1-nya Jepang. Tapi Flugels mengalami masalah finansial sehingga agak sulit untuk compete. Disuruh merger, sama-sama punya basis yang besar kan. Pasti mereka nggak mau dong untuk merger kan. Enggak, kita pengen gitu. Nggak bisa. Lo harus tega kan sebagai orang Jepangnya. Enggak, lo harus merger. Makanya ada Yokohama F Marinos. F-nya tuh si Flugelsnya itu. Jadi lo harus tega kalau pengen sepak bola lo memang betul-betul berjalan sesuai standar gitu kan. Nggak ada tuh kasihan. Mereka kasihan lo, ininya masih banyak pekerjaannya gini-gini. Ya nggak bisa. Lo kalau ingin membuat liga yang sustain, ya lo harus tega untuk menerapkan itu. Ya mungkin kaitan gue ke verifikasi tadi. Ya lo harus tega. Kalau tim lo nggak punya deposit sekian untuk bayar gaji nih untuk sepanjang ini, ya lo nggak boleh ikut kompetisi gitu. Sehingga tunggakan gaji itu nggak akan terjadi kan. Harus ada seperti itu. Harus tega Pak ya. Harus Walaupun tega. mungkin klubnya punya temannya di kantor pusat Iya, gitu ya. harus tega. Emang seperti itu. Nah ini yang menarik dari Jepang. Wih, panen nih Pak. Ya. Kenapa? Itu. Panen musim panen. Akhirnya mereka menjadi Raja Asia. 92, 2000, 2004, dan terakhir 2011 lawan 2000. Australia tuh final tuh. 2011 betul. 2004 lawan Cina kalau nggak salah. Iya. 2000 lawan siapa ya? Lupa saya. Arab Saudi apa Ya inilah perjalanan mereka menjadi raja di Asia. Kalau kita bicara sekarang, ya mereka salah satu negara yang paling sering menjadi juara. Kalau kita bicara di era segini lah ya, 90-an ke atas gitu. Salah satu negara yang paling sering menjadi juara. Kemarin terakhir si Qatar 2 kali berturut-turut ya. Iya. 2 kali berturut-turut mereka menjadi juara dengan caranya berbeda juga Ya, 3 dibandingkan. kali penalti Pak. Iya tuh. Pokoknya mereka juara lah intinya Iya, kan seperti siap, itu. Mereka kan paling penting juara gitu ya Pak? Iya dong. Ya ini Jepang apa yang mereka dapatkan di sini itu memang mereka bangun dari bawah semuanya. Betul. Belajar boleh, lu mau belajar kemana aja boleh. Tapi eksekusi lu setelah belajar itu tuh apa? Seperti apa yang itu lo dia. eksekusikan? Kita mau belajar kemana? Kita mau studi banding kemana? Lo eksekusiin nggak ketika balik ke sini kan? Itu yang dia. Iya, penting. betul, Pak. Betul. Gitu. Nah Jepang mereka bisa melakukan itu. Dan yang menarik lagi dari Jepang adalah sekarang orang tua banyak yang pengen anaknya jadi pemain bola. Dulu nggak seperti itu. Saya kan sempat cukup lama ya mengajar di Jepang juga. Wih. Keren banget. Dari Baru tahun gitu. 90. Itu tua banget tuh kalau saya. SD mana tuh, Pak? Dari Itu tahun bisa. dari tahun 90-an itu mereka pada awal-awal J-League itu sebetulnya belum terlalu banyak minat untuk anak muda itu bermain bola. Belum sebanyak sekarang. Dulu tuh semua orang tua pengen anaknya jadi atlet baseball. Oh, iya Pasti, dulu. semuanya tuh anak-anaknya pengen latihan baseball. Orang tua main lempar-lemparan sama anak tuh hampir di semua backyard mereka seperti itulah. Makanya ada itu Pak di setiap kayak film-film Jepang kartun-kartun tuh pasti selipannya baseball ya, bukan Pasti. bola. Iya, Ya, Giant, pasti. Giant. bener-bener. Doraemon juga. Pasti Ultraman baseball. Dyna juga. Saya pernah nonton final Beneran ini. kejuaraan SMA. Yang nonton full satu stadion 70.000. 70.000, Widih, Pak. 70.000. full house tuh Baseball. Pak. Yang nonton baseball sampai segitunya baseball itu level SMA. Bayangin, itu kan ketika tahun 90-an tuh seperti itu. Jadi semua anak tuh ya dulu kan emang mindsetnya kan ada si Ichiro Suzuki kalau kita tahu zaman Nggak dulu. tahu lagi. Kalau sekarang kan pasti Shohei Ohtani. Shohei Ohtani ya. Hmm. Makin populer lagi baseball tuh di Jepang dengan adanya Shohei Ohtani gitu. Dulu Hideo Nomo ada tuh main di Dodgers juga, jadi pitcher juga, jadi pemukul juga. Habis itu Hideo Suzuki ada juga. Jadi banyak pemain-pemain Jepang yang emang terlihat jago di Major League karena itu kan menjadi sebuah potret kesuksesan kan ketika lo pemain Jepang bisa juara di tim World Champions ya bisa istilahnya walaupun Iya. mereka hanya bermain di Amerika gitu. Nah, makanya kan semua tuh pengen anaknya jadi pemain baseball gitu. Tapi itu sedikit berbalik ketika mereka jadi host tuan rumah atau host atau tuan rumah Piala Dunia 2002 bersama Korea Selatan. Itu mengubah mindset Jepang dengan sangat luar biasa. Dulu J-League ketika pertama kali bermain itu nggak ada skor imbang. Jadi ketika mereka bermain imbang, adu penalti.
Dulu tuh gitu, menang langsung 3 poin, adu penalti 1 poin. Jadi nggak ada tuh namanya draw. Setiap pertandingan liga ya, liga mereka tuh nggak ada mengenal draw. Sampai 2003 atau 2004 akhirnya mereka menerapkan draw. Itu terjadi ketika mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia dan mereka merasakan bagaimana sulitnya mendapatkan sebuah hasil imbang. Melawan negara-negara besar, mereka bisa mendapatkan skor imbang. Susah juga ya mendapatkan skor imbang. Akhirnya mereka mengapresiasi skor imbang dan akhirnya diterapkan di liga mereka. Jadi ya mindset itu berubah ke sepak bolanya, ke liganya, ke orang tua yang pengen anak-anaknya sekarang bermain sepak bola. Kita hitunglah yang ngebantai kita di Jakarta dan juga ngebantai kita di Osaka, banyak banget produk yang bermain di Eropa kan. Iya. Betul, Pak. Dimulai dari J-League yang sangat luar biasa. J-League-nya itu bisa menjadi produsen ya bagi pemain-pemain yang akhirnya tampil di Eropa gitu. Kalau Terakhir Tottenham nih Pak yang baru ngekontrak back dari Jepang tuh barusan saya ngecek tuh. Oh iya? Iya. Iya. Siapa namanya? Lupa lagi saya. Apa? Pokoknya baru Tottenham baru ngekontrak back dari Jepang. Tapi lain kali yang lengkap ya. Iya, Lengkap kita ya? kan jadi kepo nih. Iya. Nanggung. Jadi pengen coba kamu browsing dulu. Saya cari deh Pak, saya cari. Tapi itu Pak. bener kan Raihan 100 tahun. Iya, mereka punya visi yang Tapi panjang. visi panjang bukan sudah akan. Mereka visinya sangat panjang. Iya, Pak. Jadi emang Kota Takai dari Kawasaki Frontale 20 tahun umurnya Pak. iya. Wih, masih muda. Kawasaki Frontale. Iya, dulu Kawasaki di awal-awal bukan tim yang Motor awal ya, Pak? bagus juga. Dulu bukan Frontale namanya. Iya. Ninja. Oh. Kawasaki Ninja. Kips, super kips. Enggak tahu. Dia nyaring suaranya. Iya, kan? dua Kalau tangan. lari tuh nying. Tak gitu Pak ya. Iya. Jadi ya sebuah negara kalau mau sepak bola maju emang harus punya visi. Nah, Jepang jelas punya visi dan gimana lo mengimplementasikan visi itu. Itu kan yang penting. Iya, Pak. Lo mau berganti pengurus, lo mau berganti presiden. Continuity Pak. Continuity itu yang penting. Saya sering sharing ya tentang continuity. Dulu saya bicara Marina Bay Sands ya. Iya, Di Pak. Singapura dulu tuh di tahun 80-an tuh masih rawa, masih bau, hitam. Tapi dia bilang 30 tahun lagi ini bakal jadi tempat untuk bermain jet ski. Oh. Wih. Untuk olahraga air gitu kan. Orang nggak ada yang percaya pada tahun itu gitu kan. 30 tahun berikutnya betul-betul sekarang jadi Marina Bay Sands. Kebayang nggak berapa presiden sudah berganti, Iya. berapa menteri yang sudah berganti. Tapi kalau lo punya visi, ya lo harus jalankan visi itu sampai Pak, itu yang titik penting, itu. Pak. Iya. Balik lagi ke sepak bola, Jepang melakukan itu, grassroots-nya mereka jalan, liganya mereka jalan dengan konsisten, ya hasilnya ya 6-0 itu. Iya, Pak. Wow. Begitu. Itu kan tadi yang Ada 6 satu lagi, Pak. Itu Apa lagi? Tadi yang 6-0 Pak, 6. Yang kosongnya gimana Pak? Ya begitu. Harus segera diisi. Ini kamu mau nyanyiin lagi nggak? Ukirkan dalam hati Kapten Masada, Dragon Scriber. Wah. Tapi ini bener, Pak. Ini saya Betul. merasakan impact-nya langsung. Betul, Kebetulan saya punya... Wah, menarik nih. Nah, ini seru. Enggak, Ini seru saya nih. punya... Enggak. Punya Biasa jersinya. aja, biasa Punya aja. jersey. Enggak, Pak. Saya tuh punya kakak laki-laki. Dia lahir tahun 92 dan dia itu suka banget nonton Kapten Tsubasa. Jadi dia sering banget main bola dan dia sering nonton ini. Jadi kayak saya juga grow up atau berkembang itu ya. Yo. Nontonnya kayak gini, Pak. Kapten Luar Tsubasa biasa. gitu. Yang Kamu nggak nonton Powerpuff Girls? nonton Oh, juga, nonton Pak. Rebutan biasanya Iya, iya. emang bener Powerpuff Girls. Crayon Shinchan? Nonton juga, Nonton Pak. juga. Tapi saya Tapi ini kakak saya nggak pernah kesal absen. juga pas sama Tsubasa kalau lagi final tuh Nankatsuron Sutetsu. Saya pikir ini MCM-nya gimana nih, jersinya bisa putih sama putih nih koordinasi. Jadi bingung ya? Iya. Jadi bingung. Tapi yang Ini saya juga... juga Iya tuh. itu makanya foto. Padahal yang Tapi saya, yang saya kesel- suka Sasaki sebetulnya. Yang mana tuh, Pak? Yang mana tuh, Pak? Yang Sasaki. 10. Misaki. Iya, Misaki. Misaki Sebelas. 11. Yang 10. Tsubasa. 11. Misaki. Iya, Misaki. Nah, tapi saya kesel banget, Pak, Striker nonton ya. kayak gini. Saya suka Sasaki. berantem. Kepleset dikit. Jauh, Pak, lumayan. Jauh Pak. ya, jauh ya. Kirain itu tadi emang biar lucu. Iya. Tapi lucu. MI sama S. Tapi saya suka sebel, Pak. Kan kakak saya selalu nonton ini. Ini tuh film, apa ya, kartun nyebelin gitu, Pak. Orang mau nendang aja harus inget masa lalu. Flashback. Terus habis itu harus nunggu besoknya. Kan padahal tinggal tendang ke gawang doang, Pak. Iya. Dulu tuh kalau sebelum era Tsubasa dulu ada Roll Jigstra, tau nggak sih? Oh. Apa Pak? Apa?
Raul Dijkstra. Oh, tahu tak nggak tahu kartun lagi. 1930-an ya, Pak? Kartun juga, tapi Nggak tahu lagi. basisnya ke Eropa. Oh. Itu juga keren juga. Itu banyak juga yang nonton juga di generasi-generasi saya ke belakang nih ya. Iya. Banyak yang bacanya dari komik dulu, dari Oh. di majalah dulu ada Iya. potongannya gitu kan tentang ini. Nah, zaman sekarang mungkin lebih paham dengan Iya. ya Tsubasa. Kapten Tsubasa gitu. Ya sekarang kalau dulu Gerardo bilang banyak selipan-selipan baseballnya, Iya. sekarang ini. Betul, Dan setuju. kan Iya. evolusinya ada terus ya. Blue Lock kan juga ada ya waktu Iya, kemarin sekarang. Piala Dunia kan. Iya, Piala Dunia rame. Jepang tampil luar biasa Iya. tuh. Wah, kena kerasukan Blue Lock Blue nih Iya, gitu betul, kan. Bulldog. Dan ini kalau saya boleh nambahin lagi nih Pak soal selipan-selipan itu. Lengkap Kalau- nggak datanya? Iya. Lengkap ini. Lengkap. lengkap nih. Boleh, boleh. Saya Ntar kan, setengah-setengah juga, lagi. saya kan juga penikmat film superhero Jepangan, Pak. Heeh. Dulu tuh kalau ada yang tahu namanya Ultraman Dyna kan. Iya. Ultraman Dyna itu kan sekitaran tahun di bawah tahun 1998 lah itu. Saya era Voltus saya. Oh iya, ya Pak. Itu lebih tua lagi, Pak. Makanya di Ultraman Dyna itu diselipin si yang jadi Ultraman itu memorinya adalah dia suka main lempar tangkap sama bapaknya main baseball, gitu kan. iya. Nah, udah sekian berapa tahun, sekitar tahun 2010-an, kan ada Power Ranger kan adaptasi dari Jepang tuh Pak sebenarnya kan namanya Super Sentai kan. Nah, Iya. ada satu seri Super Sentai itu namanya Kyoryuger, bisa di browsing. Dia udah collab sama J-League, Pak. Hmm. Jadi setiap di Wah. lagu penutupnya mereka kan khasnya kan jadi kan temanya kayak joget samba kan. Jadi closingnya si lagu-lagu ini Iya, bener. mereka joget bareng maskot-maskot J-League sama pemain-pemain J-League gitu Pak di setiap Hmm. closingnya untuk berapa Oh. episode gitu. Jadi Iya, iya, iya. itu tadi contoh Bergeser buktinya, ya? Pak, udah bergeser. Iya. Dulu superhero-nya collab-collabnya selipannya baseball. Sekarang Akhirnya kesini sepak sama bola. bola. Betul. Makanya wajar kan tadi ya, anak-anaknya banyak yang disuruh jadi pemain bola Iya. gitu. Dan anak-anaknya memang mau juga karena role model mereka banyak gitu kan. Kalau dulu kan ya cuma di baseball yang bisa nembus ke pasar dunia tuh. Tapi sekarang kan ya dari Nakata tampil luar biasa, Tuh. Iya, Nakamura kan, Shunsuke. Banyak lah ya, Shinji Ono juga masuk. Nah sekarang Yasuke. mungkin Yasuke. Apa yang jas hujan? Yes. Yowes. Wataru Endo sekarang juara bersama Iya. Liverpool. Gitu jadinya. Jadi ya memang mereka bagusnya punya ini ya, Pop culture-nya, Pak. Iya. punya pop culture. Mm-mm. Kita pop culture kita yang berhubungan dengan olahraga apa? Tendangan si Midun. Tendangan Itu soto. Tendangan si Madun, Pak. Iya soto madun. Iya. Gak tau ya? Nggak tahu. apa ya, Pak? Tahu. Yang berhubungan dengan sepak bola, Pak? Tendangan Garuda. Iya, ya. Pop Nggak. culture kita Pop kayaknya culture. nggak ada yang sekuat itu ya Iya, untuk, Pak. untuk olahraga Yang sih. semuanya paham. Apapun Indonesia. itu ya. Dan ini kan sampai mendunia maksudnya. maksudnya ya? basket Oh iya. kayak Ini volley saya kayak mau bulu nambahin lagi nih, tangkis Pak. sih harusnya ya. Iya, kita Pak. punya Yang kita culture udah yang Mau kuat. nambahin lagi nih, Kamu Pak. nambahin mulu bayar dong Iya, kalau nambah. Pak. Kan kalau ini tuh ada perbedaan nih Pak di Kapten Tsubasa sama Blue Lock. Itu kan juga berdasarkan perjalanan sepak bola Jerman kan. Kalau Kapten Tsubasa itu saya ngeliatnya mereka masih filmnya itu sekadar memberi inspirasi buat anak-anak mau main bola. Nah, kan udah sekian tahun ya. Udah berkembang juga sepak bola mereka. Nah, di Blue Lock mereka tuh diajarin tentang visi bermain tuh Pak. Itu tuh. Betul. Iya, tuh. betul. Jadi Sama nonton pakai tuh- baju ketat ya kan, baju ketat. Itu kan pakai base layer. Oh, iya. Dan semuanya striker ya? Iya, semuanya. Iya, sampai akhirnya mereka akhirnya harus mengurangi egonya untuk ke posisi masing-masing. iya. Wih, Bahkan keren ya. Iniesta aja suka sama Tsubasa. Betul. Itu ada Iniesta tuh, Dia nomor nggak naik-naik 13. ya? Nggak Nomor jadi 13. nggak jadi mayor ya di kapten terus ya dia? Iya. Waduh. Jadi kan Dia- sepak bola nggak Iya. masuk-masuk ke sipil, Pak. Oh iya. Dia nggak terlalu terkenal presiden soalnya, Pak. Kapten mayor sekarang let's call ya. Iya, Oh, Pak. siapa Harusnya itu? kalau dia jenjang karirnya pas. Iya. Gitu aja, Pak. Saya sapuin aja, Pak. Pakai jersey nomor 18, 17 tuh Pak dia. Saya nanya deh, Pak. Sekarang, Pak. Boleh. Mari Tadi kita kan- buka dengan Q&A. Wih, ada Moderator? Oh enggak ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Bukan. ada motor Seminar, Pak. paling Pak, motor Kawasaki yang tadi. Ini Pak, kan tadi Jepang ada visi 100 tahun ya, Pak. Dia target untuk juara Piala Dunia 2092. Itu karena visionnya dibikin pada tahun 1992. Betul. Pas J-League terbentuk, dia 100 tahun kemudian Betul. kita juara Piala Dunia. Nah, tapi kan kemarin nih Pak, dia udah ngalahin Spanyol, ngalahin Jerman Pak di Piala Dunia 2022. Walaupun nggak lolos 16 setelah 16 besar ya Pak, 8 besar nggak lolos. Tapi bisa nggak Pak, targetnya itu achieve sebelum 2092 Pak? Karena dilihat timnasnya kan udah sangat kuat nih sekarang di beberapa kali Piala Dunia. Jepang langkah terjauh di Piala Dunia di mana? 16 ya, Pak? 16 besar ya Pak? Iya. Iya lagi ya. 16. Oh, Ternyata. 16. Nggak Kemarin delapan. hampir tuh Terakhir Pak 2018 ya Pak, yang kalah penalti sama Belgia. 22 sampai 8 besar kan, Pak?
16 juga dong kalah. 16. 16. 16 juga. Kalah sama Kroasia kan adu penalti. Oh, Kroasia ya, Pak? Iya. Bukan Belgia ya? Iya. 18 di 16 besar betul sama Belgia yang serangan balik Lukaku. Iya. Iya, itu 2022. kalah jadinya. Itu Dua-duanya. hampir, oh iya hampir menang maksudnya. Kan Iya. kalah sama Kroasia adu penalti si siapa kipernya yang dimarahin si Modric, dibilangin sebelum pertandingan tuh Kok Subasic sih siapa Kolukasevic. sih namanya? Bukan Subasic namanya. Pasalic. Pasalik. Iya. Iya kayaknya ya. Iya. Saya ingatnya Olsen lagi. Benar Itu- Pak, round 16. Pak. Iya, dia Iya. Sini. sedigdaya ini Jepang. Hmm. Pernah nggak nembus luar Iya dari lagi, Pak. Iya. Yang lolos terjauh ya Australia juga 16 waktu lawan Argentina sama lawan siapa tuh juara dunianya? Italia 2006. Boleh Totti. 16 juga. Terus paling jauh ya si Korea Selatan 2004 ya, Pak? Turki udah Semifinal. Eropa Pak ya? semifinal. Jadi ya susah juga ya Iya, betul. kalau ketemu kekuatan yang udah lama bertanding di Piala Dunianya. Wih. Oh. Tapi kalau ngebahas tentang sepak bola di negara Jepang tuh kayak inspiring banget ya Pak sebetulnya. Banyak hal yang pasti bisa dicontoh juga. Tapi kalau menurut Pak Sabto sendiri kira-kira apa sih mungkin dari hal yang sederhana aja deh yang bisa diterapkan juga di sepak bola Indonesia Pak? Yang paling mudah dan bukan mudah sih ya. Iya, pasti. paling Harus. Simple. harus dan Simpel tapi wajib gitu Pak. iya, Simpel tapi pasten. Iya. present tense. Jadi kayak tadi saya contohkan Thailand. Thailand kan sebetulnya udah jalan apa yang harus dijalankan sebagai sebuah negara untuk bisa membuat sepak bolanya berjalan. Itu Thailand dan Vietnam sebetulnya sudah berjalan. Walaupun sekarang timnasnya mungkin kalah sama kita. Tapi in order untuk punya tim yang bagus di level bawah sampai ke atas, itu mereka sudah bagus gitu loh. Udah established gitu dari sisi liganya. Buktinya Liga Thailand sekarang ada peringkatnya kan di Asia tuh ke-8 kalau nggak salah. Liga Thailand loh. Iya. Maksudnya kan tetangga kita nih, Iya, tapi Pak. secara prestasi klubnya ya mereka ada di peringkat yang tinggi kalau kita bicara di Asia, di kawasan regional dan kontinental gitu. Ya gimana mereka bisa sampai situ? Ya itu grassroots pelan-pelan. Ya ada pemain asing pasti ada bantuannya gitu. Tapi liganya mereka mengharuskan mereka punya turunan ke bawah untuk level yang terbawah itu harus ada di sepak bola kita gitu. Gerardo ada yang mau ditanya? Udah kejawab sih Pak sebenarnya dari semua yang ada di Bapak jelasin tadi. Siapa yang jawab? Siapa? Oh. Bapak. Oh, saya, ya. Bapak. Kan tadi pertanyaan saya sebenarnya kalau menurut skrip, kira-kira selain fisik, Bacain mulu. kira-kira selain fisik apa sih yang harus ditingkatkan lagi oleh timnas Indonesia atau sepak bola Indonesia? Kan tadi udah Bapak jawab semua, visi bermain. Template program banget segala pertanyaannya. Iya. Improve dong. macam. Oke Pak, kira-kira Disiplin ya boleh Iya. lah. Tapi yang paling membedakan kita dengan Jepang tuh disiplin sih. disiplin Oh, iya, Pak. nomor 1. Itu Pak. Disiplin. Susah kayaknya Pak untuk Iya, bukan cuma pemain yang harus disiplin, kita tahu. pun juga susah Pak. Manajemen juga harus disiplin, pembayaran tepat waktu. Oh, iya, itu Bener, termasuk Disiplin di disiplin. semua level ya. di semua level. Semua. Maksudnya ya lo jadi artis lagi. Ya artis boleh. Iya. Iya, siapapun Lo- Pak, siapapun Iya, lo ya Pak. punya tingkat disiplin yang berbeda kan. Betul. Betul. Lo nggak boleh ini, lo harus jaga ini, lo harus Betul, ini. Itu ya lo jalankan nggak dalam kehidupan Betul. sehari-hari. Lo jadi atlet, ya lo harus mulai menyisihkan tuh apa yang lo nggak boleh. Ya lo jangan gitu kan. Jangan lo masih begadangan, lo masih Betul. doyan Makan Keluar, minum. kelabing-kelabingan. Iya. Ya lo harus Jawab-jawabin itu komen. adalah ih berat nih. Bener. Itu adalah risiko yang lo harus tanggung Betul, ketika Pak. lo menjadi seorang atlet, apalagi label lo udah timnas gitu. Betul, public figure. Harus ada yang lo korbankan, Iya, harus setuju, ada Pak. yang lo sisihkan dan lo komit dengan itu gitu kan. Jadi kan kalau di luar negeri tuh by the time anak itu umur 14, lo mau lanjut ke pro atau enggak nih? Betul. Kalau lo lanjut ke pro, ini lo harus berubah dengan teman-teman lo nih. Ke depan, masa depan lo akan Iya. berbeda dengan teman-teman lo yang selama ini lo bermain. Nah, itu kan ya kayak ada pergulatan batin gitu kan di masing-masing atlet itu, calon atlet. Gue pro bisa nggak ya untuk melakukan itu? Ketika jawaban lo adalah iya, gue akan menjadi atlet pro, ya udah. Semua hal Tinggalkan yang tuh, itu harus menjadi risiko untuk lo tinggalkan karena itu pilihan kan. Betul. Gitu. Tapi Jadi ya biasanya- itu disiplin di semua lini, mulai dari ya kalau atlet ya disiplinnya seperti itu.
Tadi manajemen ya punya disiplin masing-masing untuk Betul. ya bayar gaji lah, membangun apalah segala macam yang diharuskan untuk membuat sebuah klub sustain, untuk membuat pemain makin bagus, ya lo harus komit gitu. Itu Pak, komitmen memang Iya, salah satu yang susah. paling sulit ya. Kamu sudah komitmen ya? Yes. Kemarin di Italia udah komitmen? Iya, kok tahu? Udah komit sama AS Bapak- Roma. Oh iya. Untuk menjadi Enggak brand dong. ambassador. Komit Como, sama Como, FC Como. FC Como. Oh, iya. FC Como. Kan saksinya Patrick Putron ya kemarin. Iya betul Pak, Kutrone. ada tuh di situ. Sama Fabregas. Hai. Fabregas tuh yang pabrik gas susah ya. Langsung kita aja. Tadi mau saya samber, saya udah nangkep. Iya, Pak, gue tapi udah saya- tahu lo tadi, gue udah tahu. Remote, Lo meremeh- meremehkan lo. baterai Ini tukang jam. koran, tukang remote. Meremehkan jam terbang. Iya Pak, sorry Pak. Ya terima kasih Pak. Jam terbang. Terbang terus. Padahal lagi makasih Pak. Hanya remote, Tiba-tiba remote, jamnya remote, terbang. remote, Jamnya remote, terbang. baterai jam. Sorry. Ada yang beli. TV ya cuma satu. Namanya juga Asahi. Oke Pak. Oke. Oke, kalau gitu. Arigato gozaimashita Pak. Iya, saya nanti tolong temenin saya keluar. Takut saya diculik lagi. Oh Iya, iya, Pak. iya, Pak. Nanti Udah, Kita saya- harus temenin bareng aja terus deh. nih. Iya, Iya, Pak. ya udah Ya. kalau gitu Pak. Kita- Kalau nggak nanti saya nggak bisa datang lagi ke sini. Pak, tapi ada yang seneng bakal diculik. Dia Pak. Kamu ya? Kan jadi jam kosong. Jam Iya, kosong. jam Gak kosong. disiplin Pak. Iya Pak. Nggak disiplin yang nggak datang siapa? Iya. Saya nggak Kacau Pak. Penculik Kan aja nggak Bapak disiplin penculik. kemarin. Iya nge-lag ya. Iya. Kirim video nggak ada kuota. Bener. Enggak, itu karena nggak di-save. Ah ya udahlah. Iya, udah. Yang kepo nonton ya video Iya. episode Video sebelumnya. kemarin ada di sini nih. Asik. 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 Ya udah kalau gitu, Ya Pak, terima Siap, kasih Pak. saya pamit undur diri. Semua kru yang bertugas, oh enggak gitu Enggak ya? Pak, Enggak, Pak. itu Gitu. closing Itu di segmen TV Pak. Pak. Oke. Oke, siap. Bye-bye semua. Terima kasih Cari, Pak. Pak. Halo, Hati-hati saya Pak, jangan selamat culik lagi datang Pak. kembali. Ya di restoran. Iya kayak di Jepang. sushi teh lu. Iya. Oke. Ose, silakan gitu. Sekarang kita udah tahu Kenapa kunci Jepang? kesuksesannya Jepang. Mm-mm. Betul. Ya kan? Tapi dengan proyeksi selama itu aja Betul. di World Cup aja masih 16 16 besar, besar ya. ya. Berarti butuh banyak pengorbanan lagi ya, Do ya? Betul. Karena sepak bola itu bukan sekedar perencanaan jangka pendek, tapi tentang bagaimana kita membangun masa depan melalui langkah-langkah kecil yang komitmen. Wis keren. Kenapa saya barusan? Iya, keren banget. Kesurupan deh, Pak Do. Sabto Haryo, Pak. Ya udah. Udah. Makasih. Soalnya kita mau closing. Oke, makasih ya teman-teman udah menyaksikan episode kali ini. Kita menjadi belajar lebih banyak lagi tentang gimana caranya untuk bisa sesukses Jepang. Iya. Kita doakan semoga timnas Hai. kita juga bisa seperti itu ya. Dan atau melebihi bahkan Jepang. lebih baik. Tuh, benar Hai. banget. Mungkin tidak Amin. di saat kita hidup. Iya. terlalu Mungkin terlalu sedih. saat anak cucu kita. Hai. Di saat Gerald udah nggak ada. Nggak bercanda. Satu orang doang ya. Ntar Anda kangen kalau Iya, saya nggak ada jangan, loh. Ya udah pokoknya jangan lupa untuk terus saksikan episode-episode menarik kita di School of Football. Hai. Kalian juga bisa nonton di channel lain yaitu di Di Spotify. Spotify. Benar, TV Spotify. Indonesia. Betul banget. Nah, saya Jerman ya pamit. Raihan. Biro betul, Gustu. Hai. See you next time on the next episode. Hai, arigato gozaimashita. Bye.